Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam budaya, rahayu rahayu rahayu. Alhamdulillah, setelah sekian purnama, pada akhirnya kita kembali bersua untuk sebuah diskusi bedah buku. Dan untuk hadirin sekalian, di sebelah kiri saya sudah ada Mas MF Ading, nama panggungnya, jangan lupa ada MF-nya. Itu saya masih belum tahu kepanjangan MF itu artinya apa, saya juga masih belum tahu. Mahfud. Kok Mahfud tuh ada? Oke, menarik sih, Apik. Oke, MF Ading, dan juga ada Mbak Vera Okti. Ada P-nya, dan itu P-nya juga saya masih belum tahu. Vera Okti, P titik P-nya itu apa? Iya, biar petugas capil yang tahu. Oh iya benar. Dan selanjutnya ada Mbak Rias Bibi. Dan mungkin untuk sekedar informasi buat kawan-kawan semuanya bahwa pada malam hari ini kita akan membedah beberapa karya dari kawan-kawan kita. Pertama ada buku Asoimek, terus juga ada yang berjudul Segumpal Daging di dalam tubuh dari Mbak Vera. Yang kemudian nanti berarti kita akan menggunakan, yang akan kita bahas nanti adalah bukunya Mas Adi dibedah sama Mbak Vera, bukunya Mbak Vera dibedah sama Mbak Rias, kurang lebihnya semacam itu. Dan untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya mulai acara bedah buku kali ini. Dan mungkin oleh gitu ya, jebulnya mau kan suaranya ujung-ujung bintang madan groginya. Jebulnya Mas jangan lagi utak-atik dulu. Oke, kita langsung saja kepada Mas Adi. Kita buka dengan apa sih buku atau anak dari Mas Adi ini yang diberi judul Asoimek, dan punya latar belakang apakah, cerita ada cerita apa di balik kepenulisan buku puisi ya berarti tersebut. Oke, puisi. Buku Asoimek itu buku yang kedua, berarti dikasih tanda kurung kumpulan puisi-puisi rock and roll, karena kebanyakan puisinya itu terinspirasi dari musik rock and roll, terutama kenapa itu banyak judul puisi yang memakai judul blues. Itu karena sebagai pengganti aja sih, sebagai pengganti elegi, karena aku nggak mau pakai elegi, misal elegi buat pacar, aku pakainya musik rock sih arahnya gitu. Gitu, misalkan moderatornya Mas Yuske, jawaban selanjutnya adalah menarik. Oke, jadi buku Asoimek ini jangan dan PR ya Cak. Si makanya kalau si makanya emang volume emang agak sensitif. Jadi dari sebuah kalimat atau kata elegi, dan menurut Mas Adi sendiri secara pemaknaan dirinya antara blues dan juga elegi itu punya kesamaan tersendiri, kurang lebihnya semacam itu. Dan mungkin langsung saja ke Mbak Vera. Kira-kira apa yang Mbak Vera lihat dari sebuah buku Asoimek? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam Mas Ibu, Mas Adi, Mbak Rias, Mas Yus selaku penyelenggara, dan akan saya pimpin. Terima kasih sudah memberikan kesempatan. Saya langsung ke buku aja ya. Jadi
Saya membaca buku ini itu sampai 5 kali. Saya cerita dulu, pertama kali mendapat tawaran dari Mas Yus, Vera mau nggak bedah buku ini? Tak delok judulnya rock and roll. Aku ki pecinta musik-musik solo ya. Gitu kan. Oke, nggak apa-apa gitu, tantangan kan gitu kan. Oke, coba tak baca sampai mungkin kurang lebih ada 5 kali saya membaca buku ini dari awal sampai bukunya tuh lecak tuh loh Mas lihat tuh, sampai tak tekuk-tekuknya lagi. Kalau saya tidak melihat ini dari sampulnya, dari tutur kata yang kosakata yang disampaikan dalam buku ini, saya tidak melihat itu. Tapi saya lebih menilai ke pemaknaan di balik kata-kata ini. Dan nggak tahu ya kenapa ya, saya menemukan beberapa puisi yang itu sebenarnya ada jiwa sufisme dalam dirinya Mas Adi. Saya nggak tahu benar apa enggak, tapi mungkin bisa diklarifikasi. Jadi ada semacam kedekatannya dengan Tuhan yang kita itu nggak tahu gitu cara itu, dia punya cara tersendiri untuk bisa dekat dengan Tuhan gitu. Itu yang pertama. Yang menurut orang ini kosakatanya mungkin nggak umum atau gimana, tapi saya justru melihat hal lain gitu kan di situ. Terus saya kepoin Instagramnya juga kan, nah ini saya kepoin, oh iya ternyata memang hampir semua kosakata yang dipilih dalam buku ini tuh sama gitu kan. Nah terus beberapa kali saya menemukan pengulangan kata remisilado. Nah itu saya cari siapa sih ini remisilado ya, kok aku nggak ngerti kok katanya mana loh. Dijelasin sama Mas Yus itu remisilado itu ini. Nah tak cari lah puisinya remisilado. Oh iya ternyata betul, ketika kita mengidolakan seseorang maka apa yang kita lakukan sedikit banyak akan menyerupai gitu. Misalnya nih, saya dulu ngefans banget sama Sultan Jikal itu Mbak. Sampai setiap kali mau baca puisi pasti bacanya itu. Nah, puisi saya yang terdahulu yang Sajak September, itu identik dengan Sultan Jikal dari mulai pemilihan kata terus gaya penyampaian itu memang benar-benar. Yaitu apa yang kita sukai akan mempengaruhi kita untuk menyampaikan ke orang lain gitu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, Mas Adin ini seorang, menurut saya Mas ya, seorang pengkritik sosial yang lugas gitu, tajam. Dalam buku ini ada banyak kritik sosial yang terjadi di zaman sekarang. Jadi ini fenomena anak muda zaman sekarang. Ya ini kenyataannya seperti ini gitu kan. Walaupun banyak orang wah kok kata-katanya begitu ya dalam musik, enggak. Tapi dia menjelaskan secara lugas supaya orang itu paham. Itu kritik sosialnya tajam. Terus yang keempat itu tadi ada kata-kata yang diulang sebanyak 3 kali. Tapi saya masih belum bisa menerjemahkan. Nanti mungkin Mas Adi bisa menambahkan ya. Tapi ini menarik. Saya membaca ini sebagai apa ini artinya manifestasi kesadaran jiwa dari seorang anak muda gitu. Ini kata-kata ini. Nanti tolong dijelaskan ya Mas ya. Aku nggak tahu soalnya. Tapi aku membaca keseluruhan puisinya bahwa ini adalah manifestasi kesadaran seorang anak muda tapi lewat jalan yang tidak lazim gitu bagi kebanyakan orang. Tapi ya itu gitu kan kata orang banyak jalan menuju Roma, sama halnya banyak jalan menuju surga. Nah, surga kan tidak harus seperti yang digambarkan oleh agama kebanyakan banyak hal. Ini apa ini? Bacanya gimana sih? Psikedelik. Nah ya ini tuh saya tuh semalaman beberapa malam gitu. Ini apa sih artinya ya? Apa ini manifestasi kesadaran jiwa atau sebuah apa ya visualisasi gitu? Saya nggak ngerti itu loh. Tapi dari keseluruhan puisi ini tuh ada unsur pendekatan kepada yang Maha Kuasa tapi lewat jalannya anak muda. Dan memang kan generasi muda itu kan masa-masa muda adalah masa mencari jalan. Itu yang saya tangkap dari keseluruhan puisi. Nah terus misalkan ditanya Mbak Vera mana sih puisi mana sih yang paling disukai gitu kan? Saya secara jujur mengatakan tidak ada. Tapi saya sangat apresiasi. Maksudnya bangga dengan karya ini. Kenapa? Karena ini berbeda. Mas Adi itu berani loh
berani menulis puisi tanpa harus memikirkan harus katanya harus indah, harus apa sih puitis gitu. Benar-benar lugas, punya cara berbeda, dan saya yakin ketika dia menulis puisi ini nggak kesulitan. Ini bisa menjadi pelajaran buat anak-anak muda yang mau menulis puisi, bahwa jangan takut untuk menulis gitu. Apa yang ada di pikiran itu, karena menulis itu mengobati bencana gitu. Kalau yang disukai nggak ada, tapi yang memang menyentuh ada. Itu puisi muhasabah, kemudian kakofoni. Saya nggak ngerti arti kata kakofoni ini apa, nanti mungkin bisa dijelaskan, tapi saya paham isinya. Terus ini yang saya takut, ini yang cukup menyentuh ya, sama surat dari trotoar. Ada 3 puisi ini yang menyentuh batin saya gitu. Itu aja, terima kasih. Terima kasih atas sudut pandang Mbak Vera terkait, juga sedikit penasaran. Yang pertama adalah mungkin Mas Adi bisa sedikit menjelaskan atau sedikit menggambarkan bahwa dalam pembuatan karya itu apa sih yang digunakan oleh Mas Adi? Apakah itu memang rekam sebuah peristiwa atau keresahan pribadi, atau dengan sesuatu yang memang menjadi buah pikir kah, atau bagaimana? Kurang lebihnya mungkin itu yang ingin saya tanyakan terlebih dahulu sebelum pada akhirnya melanjutkan ke poin-poin yang tadi disampaikan Dokter. Kurang lebih semacam itu dulu. Pembuatan karya kebanyakan sih itu sih kayak cerita teman, kayak misalnya tadi yang surat dari trotoar, bukan karena sering nongkrong di trotoar aja sih, terus aku tulis kayak banyak yang cerita tentang ibunya, orang tuanya gitu, dia aku tulis gitu. Jadi kebanyakan pengalaman pribadi sama cerita itu sih. Terus yang tadi saya kedele gitu, genre musik sih kayak yang musik trippy gitu, kayak Pink Floyd, eksperimental musik. Terus kakofoni juga genre musik juga, genre musik yang tidak menentu gitu, yang berantakan. Gitu sih. Oke, sedikit penjabaran dari Mas Adi berkaitan dengan bagaimana cara dia menulis dan lain sebagainya. Mungkin pertanyaan lanjutannya adalah sama seperti Mbak Vera. Mbak Vera kan kalau tadi sudah bisa berstatement bahwa kemungkinan ini Mas Adi sangat-sangat tidak punya kesulitan untuk kepenulisan sebuah karyanya. Dan pertanyaannya apakah memang begitu? Maksudku kadang-kadang ada penulis puisi yang satu karya aja dipikir sampai beberapa hari untuk menyeleksi katanya, untuk editorial dan lain sebagainya, yang kadang juga setelah diedit lagi dan lain sebagainya, kurang lebih semacam itu. Dan kembali ke pertanyaan, apakah memang semudah itu untuk Mas Adi sendiri dalam mencerna sebuah karya? Untuk pembuatan puisi sih sebenarnya sama sih, kadang pusing juga gitu, tapi nggak terlalu mikirin yang berlebihan gitu, kayak puisi ini harus punya makna, harus riset, harus mengalami sesuatu itu sih, karena itu banyak yang ngasih saran gitu kalau nulis puisi itu harus, misal kalau nulis puisi orang gila harus riset jadi orang gila gitu, pertanyaannya nyaranin. Nah sedangkan aku nggak begitu, langsung tulis aja sih, ada pengalaman pribadi tulis itu. Untuk kata-katanya mudah aja gitu, paling pemilihan katanya yang mudah gitu. Oke. Terus dalam korelasi itu sendiri, seperti halnya Mbak Vera tadi ditanyakan, bahwa mungkin nggak sih bahwa ada beberapa puisi yang mencerminkan bahwa ini adalah penggambaran Tuhan menurut aku.
benar. Aku malah nggak tahu masalah sufi-sufi gitu. Serius. Asik. Jadi itu sih paling masa ketuhanan kurang paham. Oke. Tapi dari sisi Mas Adi sendiri itu pernah nggak sih bahwa berimajinasi seakan kayak mungkin aku juga menemukan beberapa karya tentang keresahan dan lain sebagainya. Seorang Ading itu punya keraguan nggak sih atau punya ketakutan nggak sih atau berimajinasi tentang sesuatu yang sesimpel kayak aku pang dan aku di mancing neraka misalkan semacam itu, ada nggak sih hal semacam itu? Takutan. Paling itu sih takutan caci netizen karena lebih pusing itu nggak nanggepin komentar-komentar dari netizen. Paling itu takutan sebetulnya nggak sih. Oke. Takutan menghadapi netizen. Gue mikir aku beberapa kali sih misal kayak jadi Bapak ngomong, aku sebetulnya pengen ngambil kesempatan untuk itu menjadi bahan pertanyaan saya, wis dijawab sih, terus kemudian nanti juga sama semacam itu, dan berkaitan netizen juga sama, akhirnya lanjut aja sekalian. Saya sendiri juga kebetulan pernah membeli karyanya Mas Ading, yaitu yang Anti Gadis, dan di sini jauh lebih jelas kalau yang sebelumnya Soymek yang kita bedah malam hari ini itu bertulisan kumpulan puisi rock and roll, sedangkan dalam Anti Gadis tertulis kumpulan puisi-puisi jorok. Untuk kawan-kawan yang belum pernah melihat bukunya, ada di tangan kanan saya, dan beberapa orang yang kemudian saya dengar responnya, karena kebetulan saya juga pernah satu forum sama Mas Adi, dan pada saat saya satu forum itu teman-teman kebetulan langsung merespon, oh kan gede buku Karo Ading ya pada saat itu pas ketika kita pembahasan Pak Revisi Lado. Emang kan maknai dari sebuah karya-karya Mas Ading itu ada bukan pencerahan ya, kayaknya karya puisi lah kasih kudu dicerahkan juga ya, apa ya, lebih ke arah gini misalkan aku membayangkan puisi ini maknanya semacam ini, terus kemudian setelah dilihat setelah diobrolkan sama Mas Ading, oh ternyata nggak sebegitunya. Kira-kira ada atau tidak, dan kurang lebih seperti apa puisinya? Saya kok tak mencerna pertanyaanmu ya. Pemaknaan ya namanya penafsiran orang kan beda-beda ya. Saya menafsirkan puisi misalkan muhasabah tadi sebagai puisi yang mendekati sufisme, ternyata dari Mas Adingnya, oh enggak kok, saya malah nggak ngerti tentang ketuhanan itu. Itu oke, maksudnya nggak apa-apa sih, karena kan itu penafsiran saya dan yang mendekati benar, dan mungkin benar adalah penafsiran penciptanya kan, bukan saya gitu kan. Tadi apa yang tadi? Kakofoni. Kita sama-sama muak melihat orang-orang yang mengobrol ketololan demi ketenaran. Kita sama-sama sadar di mana isi Instastory menjadi tolok ukur derajat manusia. Semalam kau mengajakku berjalan-jalan menelusuri kota ini, lalu tanpa sadar kita telah menginjak kodom-kodom bekas yang berjajaran di sepanjang jalan yang kita lewati. Kota kita ini memang bising, sebising musik rock yang disembah anak-anak muda. Kota kita ini memang bising, orang-orang sudah tidak mengenal Rendra, orang-orang hanya mengenal selebriti busuk yang sering muncul di TV dan di sosial media. Kita melihat di trotoar seberang sana, anak-anak jalanan berlindung di balik style punk, berteriak slogan People United Nothing Kingdom, tapi hanya menyanyikan Sunset di Tanah Anarki milik Superman is Dead. Lalu jadi tolol gara-gara tramadol dan sintek. Aku bilang padamu, jangan langsung marah melihat ini semua, sebab kemarahan sudah jadi tugasnya ulama zaman sekarang. Sikat apa ya?
Oke, setelah tadi pembacaan kakofoni, mungkin saya ingin lanjut dulu ke buku selanjutnya. Sebuah karya yang keberapa tadi ya Mbak ya? Oke, selanjutnya berarti kita ke Mbak Vera sebagai penulis dari buku Segumpal Daging di Dalam Tubuh. Kira-kira buku ini itu tentang apa sih Mbak? Yang pertama itu, dan kemudian ada latar belakang apa di balik buku itu, serta mungkin yang terakhir sekedar kayak buku ini tercipta setelah berapa tahun atau puisi-puisi itu mencakup dari tahun berapa ke tahun berapa? Iya, Mbak Vera dulu dong, sekedar prolog dari bukunya itu seperti apa? Oke, silakan. Oke, terima kasih. Jadi Segumpal Daging Dalam Tubuh ini saya buat dalam waktu kemarin beberapa bulan, cuma memang proses kurasinya itu kan memakan waktu 1 tahun. Ini isinya sebenarnya hampir kurang lebih tentang fenomena anak muda juga. Tadi kemarin saya bilang sama Mas Yus, Mas, iki bab kutub utara kalau selatan nggak umum gitu. Sebenarnya temanya itu tentang ya generasi muda sekarang, anak muda sekarang, tapi cara penyampaiannya beda gitu. Saya kan bilang sama Mas Yus, saya mungkin lebih halus, lebih kalau musik itu apa namanya slow rock gitu kan, halus, melo gitu, musik melo, melankolis gitu kan, ya lebih halus penyampaiannya. Jadi setiap judul dalam buku ini saya juga lupa judulnya apa aja karena ditulis secara spontan, dikurasi oleh Mas Yus. Ya, ini tentang cerita dari teman-teman saya, apa yang dia alami dan apa yang saya lihat di detik itu. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Semoga semuanya sehat, sejahtera dan bahagia juara. Kita semua sudah hadir di sini atas kehendaknya. Karena itu saya juga berterima kasih pada teman-teman yang hadir, yang menyaksikan dan mempersembahkan raga dan juga semoga jiwanya untuk acara kali ini. Sebenarnya saya itu nggak pandai juga membedah. Itu urusan kita bedah apa ya? Ini acara santai aja ya, ya Allah, ini kayak aku juga baru ini ya. Oh iya, Mbak. Kayaknya sih. Saya bacain aja wis. Biodata penulis itu Vera Okti P adalah pengarang dan content writer asal Tegal, Jawa Tengah. Oh Tegal, saya pikir bukan Tegal karena dialek-dialek yang keluar itu enggak. Oh malah Kalimantan loh, luar Jawa loh. Tapi nadamu tuh kayak wong Solo loh. Jadi aku punya temen yang mirip sama kamu, kayak gini ngomongnya, aku terus jadi ingat. Ternyata malah Kalimantan. Karena kamu di Semarang, jadi ketularan orang Wetan. Oh oke, paham. Makanya kok mirip-mirip ini Tegalnya mana? Di sini orang Tegalnya ngapa kayak Noel ya? Aku sendiri ketawa kalau dibilang mau bahasa Tegal. Aku soalnya jelas. Ya, sepanjang 8 tahun terakhir. Atau ada tambahan lagi? Oh ya, berarti ada 5 karya selama 8 tahun terakhir. Beberapa karyanya itu seperti antologi Cahaya, Ombak, Kenangan, dan Bekasi yang Menjelma Bayangan Hitam, kumpulan puisi sejak September itu ya, novel Generasi Y, Semerah Noktah, Seputih Romansa, dan kumpulan puisi Ketika Desember Mulai Bernyawa. Wow, selama 8 tahun aja udah ngeluarin 5 karya. Itu sudah suatu pencapaian. Dan sekarang kita masuk ke bukunya. Segumpal Daging Dalam Tubuh. Saya mau lihat dari awalnya dulu. Saya nggak tahu ketika
ngelihat ke buku itu pasti ada hal-hal yang membuat saya jatuh cinta, entah itu dari covernya atau dari resensi belakangnya, caption belakangnya. Vera sendiri alasan dari pemilihan bentuk cover yang kayak gini. Oke, yang kedua, bahasa yang dipakai dalam penulisan puisinya Mbak Vera itu bahasa Indonesia yang baik dan benar, jadi nggak ada semacam kayak bahasa prokem yang kayak lolo, gue atau apa yang kayak gitu, tapi semuanya benar-benar bahasa Indonesia. Jadi ketika dibaca kita ya seperti berbicara dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan jadinya mudah dipahami, jelas mudah dipahami, nggak ada campuran dengan bahasa Inggris atau apapun bahasa yang mungkin seperti susah-susah. Kalau misalnya kayak Mas Ading tadi ada psikedelik atau apa yang ternyata itu nama grup band ya, genre musik ya. Karena psikedelik itu sendiri di psikologi ada juga yang itu kan artinya kayak kalau misalnya kita keadaan trans atau itu manifestasi dari jiwa yang mau wujud ke raga, itu namanya psikedelik. Maksudnya kalau secara psikologis kayak gitu, maksudnya di sini nggak ada kata-kata yang bikin ya apa ya artinya ya kayak gitu. Nah, cuma satu rencana sih, rencana anomali, tapi itu aku pikir itu udah masuk ke bahasa Indonesia ya. Terus isi atau ngobrol curhat sama orang, tapi ditulisin langsung di buku ini. Jadi benar-benar kita tuh baca tuh sambil kayak ngobrol sama diri kita yang ada di dalam, ngobrol tentang curhat biasa lah, curhat biasanya kalau orang-orang ekstrovert bisa ngomong sama siapapun di pergaulan. Nah ini di dalam sini introvert yang kerasa sekali itu adalah ketika dia lebih menemukan bisa ngobrol dengan dirinya sendiri daripada ngobrol dengan orang lain. Yang aku rasain itu kayak gitu, karena kadang kita susah ya ngomongin apa yang kita rasain ke orang lain yang kita nggak benar-benar kenal. Takutnya malah nanti malah ganggu, malah nambah beban pikirannya dia apa. Tapi akhirnya ya kita tanya jawab aja sama diri sendiri. Dan di dalam buku ini kata-katanya tuh mungkin mirip kayak diary apa ya, tapi kalau diary mungkin lebih ke perasaan emosi yang meledak. Nah ini enggak, ini simpel sekali. Karim banyak banget ya. Dan aku mau baca boleh nggak? Boleh. Soalnya aku tegang banget ini, ya Allah. Santai. Biasa di atas pentas, tapi kalau di depan kayak gini super grogi ya. Itu sih ya panggung, kamu panggungnya ini. Yang mana ya? Ini bagus-bagus banget soalnya. Hening meratapi tubuh terjebak dalam keruh, seolah tiada pilihan, penerimaan atau penolakan. Sendiri terbungkam kenyataan seperti gelapnya jalan tanpa suluh lentera penerangan. Ingin berlari lalu kembali, tetapi kehilangan, kelak mengubur tawa mereka juga. Kecil, terpaut jiwa, meringkih celah demi celah, tak mudah melupa, merasai daya semesta. Segumpal daging di dalam tubuh, rela melara demi rencana. Ketika kau selesai baca satu puisi aja dan mungkin
mungkin ada sedikit apa ya, perasaan kamu yang mungkin kesentil karena setelah baca puisi itu kamu akan mungkin diam, terus ngambil nafas sejenak. Iya ya, segumpal daging di dalam tubuh ini punya arti yang dalam banget, meskipun secara kalau misalnya aku nggak bandingin, karena semua bentuk-bentuk puisi dan karya itu punya cirinya sendiri, masing-masing membawa diri pribadi. Jadi kalau aku baca punya Khairil atau Joko Pinurbo atau siapa Haji Joko Damono, Aan Mansur dan lain sebagainya, mereka punya karakter-karakter sendiri dan wajar sih, benar ya. Mungkin segitu dulu deh. Panjang sekali. Bu, dan Niki, aku juga melihat gestur Mbak Vera mengusap matanya, entah agak sedikit terharu. Oke. Dia percaya, aku ini percaya Tuhan loh. Tuhan ini sejauh ini percaya Tuhan. Tapi aku tidak melaksanakan kewajiban dalam agamaku. Aku kudu piye gitu. Kenapa aku harus melaksanakan benar? Itu aku ceritain dalam salah satu posisi yang ada yang seperti itu. Nah itu kan fenomena anak muda sekarang. Jadi mereka mencari jati diri. Gitu. Aku ki sopo gitu. Aku ini siapa gitu. Jadi muara ininya. Tapi Jung bilang lain. Kalau Gustav Jung itu bilang lain, bahwa diri itu akan terus berkembang karena lingkungan di sekitar kita juga terus berubah. Jadi apa yang bisa kita peroleh kemarin itu bisa beda dengan apa yang kita peroleh sekarang. Jadi kalau kamu bilang, aku udah nemuin jati diriku nih sekarang nih, itu bisa berubah ketika kamu nanti di beberapa puluh tahun masa depan. Seperti yang Jung bilang, karakter itu bisa berubah karena lingkungan dan kayak circle lah, kayak circle. Kalaupun kamu nggak punya circle, ya itu berarti apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, apa yang kamu baca, itu akan bisa membentuk dirimu. Kayak gitu. Ya intinya pencarian jati diri itu terus aja nyari. Mungkin akan kamu nemuin di satu titik, tapi ketika kamu nemuin di titik itu dan ketika kamu nggak bisa baru tahu, oh ini aku, itu malah kamu mati. Itu kamu selesai, kamu udah nggak berkembang soalnya. Oke. Oke, mungkin kita lanjut ke pertanyaan dulu. Dari kawan-kawan seluruh peserta yang hadir, barangkali mau menanyakan baik itu dari sisi yang disampaikan dari Mas Ading yang berkaitan dengan buku Asoimek, atau dari Mbak Vera yaitu buku Segumpal Daging Dalam Tubuh, ataupun hal-hal yang disampaikan dari Mbak Rias itu sendiri. Silakan untuk kawan-kawan. Mas Yus, sebuah karya atau cover yang dicantumkan untuk melengkapi karyanya Mbak Vera. Silakan Mas Yus, mau maju atau mau saya anterin mic? Anterin mic gue. Oke, boleh. Tapi kayaknya nyata boleh ya. Amit Mama. Silakan. Terima kasih. Sebenarnya apa ya, pemilihan gambarnya sebenarnya ya interpretasi dari isinya sih. Kalau ditanya di covernya ada dua hati. Oke, terima kasih untuk Mas Yus. Selanjutnya dari Pak Rudi Hitam tadi mengangkat tangan, monggo silakan. Terima kasih untuk spasi kreatif yang malam ini mencerahkan bahwa masih ada anak muda yang bisa berkarya, yaitu Mas Ading dan Mbak Vera. Paling enggak ini menjadi untuk di Kota Tegal tumbuh
ya dia keberanian untuk mengantologikan puisi ya, meskipun menurut saya ini pun juga proses ya. Memang benar yang namanya yang dikatakan sama Mbak Vera, biarlah orang menyebutnya dengan tadi seniman atau penyair, biar orang yang menyebutnya, seperti juga seorang kiai atau ulama, orang yang akan menyebutnya. Dan orang berusaha menambahkan diri atau cita-cita saya sebagai penyair, cita-cita sebagai seniman, tapi karya lah yang bicara. Dan saya yakin nantinya ini saya tunggu karya-karya selanjutnya. Dan insya Allah ya dari karya-karya ini nantinya akan berbuah. Ya, buahnya pun bermacam-macam. Kalau saya membaca karya Mbak Vera sama Mbak Mas Adi, meskipun saya hanya membaca di Instagram sekelebat saja, karena saya belum membaca full penuh yang ada di depan. Kalau saya tadi membaca sedikit tentang bukunya Mas Adi yang di situ, dan judulnya apa? Nadi Gadis. Ya, isinya sama penempatan kata-kata, tulisannya itu, ya mungkin ini ya belajar dari yang dikagumi. Tapi saya minta dia lebih berani lagi, Mas Adi, untuk bisa memberikan peliharaan-peliharaannya. Tidak apa-apa, Sultan Segala Jembari sudah liar. Ya, kalau bisa lebih liar daripada Sultan Segala Jembari. Ya, kalau bisa jangan cuma bicara memek saja, ya, atau kontol saja. Tapi apa sih di balik kontol itu gimana? Bukan hanya memek dan kontol itu hanya sebatas cover, ya, tapi lebih tajam. Kalau saya melihat dan membaca apa yang disampaikan beberapa apa yang ada di buku-bukunya Mas Adi ini, memek itu hanya sebagai cover saja, ya. Puisi-puisi yang kalau dijorok ini hanya cover. Bahkan ada beberapa yang ini tidak asing lagi. Saya membaca, tidak ada asing lagi, ya. Itu mungkin lebih dipertajam dari ini. Sedangkan yang Mbak Vera, saya sempat membaca karena saya serumah dengan Mbak Piri, ya, serumah. Jadi saya sempat ambil bukunya dari yang Sebal Daging Dalam Tubuh. Mbak Vera ini banyak berbicara tentang bagaimana manusia yang berupa manusia atau dari hewan yang dimanusiakan, sehingga disitulah ada sisi kehewanan di dalam manusia juga. Berbicara itu memang secara bisa saya interpretasi, tetapi saya memahami bahwa Mbak Vera lebih menancapkan pada sisi tubuh manusianya, bahwa manusia ini ternyata ada kehewanannya juga. Itu. Nah, tapi kata yang dipilih oleh Mbak Vera ini lebih kata-kata yang ya majas-majas yang lebih menguatkan, ya, bukan berarti majas-majas ini membuat menggambar ke mana-mana, ya, sehingga lebih ini fokusannya Mbak Vera itu lebih ada nampak di sini, ya. Meskipun mungkin dalam saya suka, jadi ada dua orang di sini. Ini enggak Mas Adi peliharanya, tapi sayang peliharanya itu belum tampak, hanya masih ada dalam cover top. Sedangkan Mbak Vera kedalamannya, ya, kedalamannya dari puisi-puisi tersebut itu masih memberikan, kalau dalam ini pragmatis, ya, pragmatisnya ya karena manusia seperti itu.
manusia seperti itu. Ya seperti itu saja sih. Dan saya minta nanti ada karya-karya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih untuk Pak Rudi untuk sebuah testimoninya mungkin tentang dua penulis kita yang ada di depan, tentang Mas Hading dan juga tentang Mbak Vera secara sudut pandangnya Pak Rudi dan lain sebagainya. Mungkin ada yang pengen disampaikan dari Bu Materi untuk melengkapi apa yang tadi kita bicarakan. Tadi yang di tengah Mbak siapa ya? Mbak Vera. Mbak Vera itu puisinya malah bisa menemukan nilai sufisme atau nilai hubungan Mas Hading berpuisi dengan apa ya tadi Mbak Vera bilang menemukan suatu hubungan Mas Hading dengan Tuhan ya di puisinya, atau kayak kata di mana Mas Hading ada nilai-nilai sufisme di sana. Dan ya mungkin kayak kalau selama ini aku membaca puisi Mas Hading itu malah nggak menemukan hubungannya dengan Tuhan, cuma hubungannya dengan kesesatan hidup. Ya itu kan pandangan orang berbeda. Mungkin dari Mas Botot membaca itu hubungannya dengan wanita kan ya beda. Kalau saya kan mungkin dari alam lain kayak kebelakangannya Mas Hading lah ya. Dari ya sempat saya bertanya kayak Mas Hading berbicara masalah wanita, seks dan rock and roll. Saya pernah menanyakan ke Mas Hading, ini pernah mengalami enggak Mas Hading, terutama dengan hubungan dengan seks ya. Terus jawabannya sangat keren loh bahwasanya, yo mosoknya diceritakan Mas, itu kan rahasia gitu. Nah tadi yang itu relate dengan apa ya yang dijawab Mas Hading, di mana kayak gue membuat puisi itu harus merasakan langsung. Nah, itu kan berarti kan terus Mas Hading jawabannya juga ya masuk sih bahwasannya yang harus kita membuat puisi kita harus merasakan. Contohnya Pak Ustadz lah ya, dia berbicara tentang surga dan neraka, dia pasti kan belum tahu. Nah itu jawabannya ada di Mas Hading sebenarnya. Nah iya Mas Hading itu menjawab, aduh nyumpan lakon gitu. Ya bukan tanya sih, maksudnya saya lebih cenderung membil-bilkan ya yang setuju yang di hubungan Mas Hading. Nah itu kayak contohnya tadi. Terus ada di mana ya sempat saya merasakan di mana saya nonton konser musik, terus musiknya padahal bertemakan tentang mitos dan lain-lain, tapi saya merasakan musik itu bersolawat ya. Iya, itu yang dirasakan Mbak Vera ke Mas Hading. Saya merasakan Mas Hading itu hubungannya dengan Tuhan ya. Tapi kalau saya membaca Mas Hading itu hubungannya dengan kegelisahan tentang kehidupannya, memikirkan bangsa Indonesia. Iya, bangsa Indonesia, iya, dari segi jalanan lah, iya. Mungkin dari Tegal dulu, nanti kan bisa go internasional ya, Jakarta maksudnya, IKN, berkembang lah ya. Iya kan awalnya Mas Hading berpuisi hanya satu arah lah katakanlah. Hanya membicarakan tentang puisinya, terus tiba-tiba dia dibawa ke forum diskusi seperti ini yang awalnya apa ya kayak kagok, mungkin lama-lama jadi enak ya, lama-lama terbiasa. Nanti dari Tegal tiba-tiba dipanggil ke Semarang, Jogja, Jakarta, dan ya IKN lalu. Cuman kok bahasanya diganti tulisannya semakin tadi ada yang bilang Barias, iya Barias, menanggapi Barias bahwasannya kita nggak bisa menemukan satu jati diri. Wah, saya sudah menemukan jati diri nih, nggak bisa, tetap bakal berkembang. Nah itu begitu pun dengan Mas Hading.
yang saat ini dia beling ya, tiba-tiba nanti dia berkhotbah di puisinya atau tiba-tiba jadi kiai, ahli agama, kita nggak tahu. Nah di situ sih yang menarik. Makanya untuk Mas Adik diberikan forum diskusi seperti ini lebih sering, lebih baik, tapi jangan disepati terus sih ke yang lain, tempat lain. Iya, ke Jalerupa itu ada, itu basecampnya di bukan STM Dinamika. Iya, kita ngobrol. Ya saya nggak mau tanya sih sebenarnya, pengen ngobrol aja, lebih ke menginspirasi atau apa sih Cak? Bontot dia pengen ngobrol. Bontot. Tadi Bontot itu membaca loh. Oh, itu bentuk-bentuk loh, dia membaca loh. Biasanya langsung membeli buku. Wes rampung sih. Silakan juga untuk Bontot untuk memberikan testimoninya atau apapun itu untuk kawan-kawan yang sedang ada di depan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ya? Sing ngarep ke buku namanya bener ditok. Iya. Ini bukunya ini ditok sing nyetak perpustakaan sih tak ada. Si pimen astagfirullahaladzim. Iya nyetak milu, tapi dipasang milu pun. Kena tidak apa si pimen. Ini ngomong. Ya iyalah. Akar mana ini? Nanti dicoba datang awal. Apa tadi? Saya sempat baca beberapa karyanya sahabat Ading yang berjudul Anti Gadis. Sebetulnya masanya Mas Ading itu apa namanya? Ketika Anti Gadis lain itu belum lahir ya, jauh dari itu ya. Anti Gadis itu 80-an, 70-an, tapi coba menyerap masa lalu gitu, ya kan? Bahkan bukan menyerap masa lalu, tapi apa sih? Ngomong itu Tuhan apa sih? Oh beda. Enggak, maksudnya begini. Ketika saya bercinta dengan istriku itu menemukan Tuhan. Bahwa betapa indahnya Tuhan menciptakan sesuatu untuk kita, dengan coba halangan Tuhan yang harus terjadi gue ya. Iya. Kita dengan Tuhan versi Mikael zaman ini. Ya. Apa namanya? Ada di sini ada kumpulan puisi-puisi jorok. Ya pada gimana orang rasa jorok dulu? Iya, tapi mencoba untuk apa ya, masang letter jorok gitu. Yang sungguhnya Dewi Silado itu tidak menciptakan puisi beling, tetapi apa yang dia tersirat tulis tidak dengan apa ya, perenungan bagaimana menyusun apa namanya, kalimat-kalimat seperti Sapardi itu enggak. Ya, kemudian muncul puisi ini itu kan dari Titus, ya kan. Nah ini betapa bodohnya kalau antologi puisi kemudian ditulis antologi puisi jorok, kan betapa bodohnya, menjorok-jorokan gitu. Sementara mungkin banyak orang menganggap bahwa ini bukan puisi jorok. Nah, aku pikir Anti Gadis saja udah cukup gitu. Biar saja orang yang membaca itu akan menilai puisi apa gitu. Tadi itu aku lihat ini adalah puisi pamflet gitu ya. Kayak punya puisi tukul dan lain sebagainya awalnya itu. Tapi kemudian tanpa melihat siapa itu si Ading apa namanya, lanang apa wadon, tapi kemudian aku melihat satu puisi yang berjudul apa aku lupa, bahwa ini puisi lanang
Ada yang apa sih bikin itu belum bisa boleh disejarah. Kamu baca kan? Oh iya, sing judulnya gap, judulnya gap. Pokoknya baca puisinya biasa baca puisi liris itu loh, puisi jorong. Ya, di puisi jorong dibacanya puisi romantis. Gap, ya judulnya gap. Aku meyakini bahwa surga di bawah telapak kaki ibuku. Bapak meyakini bahwa surga ada di bawah pusat ibuku. Tanpa melihat siapa yang menciptakan bahwa ini adalah image laki-laki, sehingga tuh menganggap bahwa ini puisi laki-laki, puisi lanang, puisi wadon. Ada semacam ilustrasi bahwa ketika pacaran, sepasang muda-mudi ketika pacaran, yang punya imajinasi jorok adalah laki-laki. Perempuan nggak punya imajinasi itu. Imajinasi punya perempuan adalah mengimajinasikan bagaimana dia langkah ke depan, prospek. Tetapi laki-laki jorok pasti ris, nyoba cocokan. Mengenai pacaran kepikiran orang didik, pasti malah gue. Nah itu mengapa saya menganggap bahwa itu puisi lanang gitu, salah satunya itu. Dan saya tidak menganggap ini jorok. Jadi itu kemudian apa namanya ya? Apa sih ngomong aja? Di dalam tubuh gitu ya. Aku bingung tadi. Mau sih kalau seni pak motor itu di dalam tubuh apa gitu? Itu apa yang nanti dalam tubuh kita nyangkut dulu, ya kan? Menciptakan sesuatu yang apa sih ya? Apa kalau masuk dalam ranah politik barangkali dari dalam tubuh ini rusak sistem itu loh. Judul aktif, tapi bisa di ke ranah mana aja gitu, dari ranah politik bisa dan sebagainya. Judul aktif. Mas Ading adalah sosok pemuda yang sangat keren. Beberapa bukunya sudah ada dengan Mas Ading di acara spasi yang di sana ya Mas ya, Jalan Amtiania ya. Aku sempat membuka bukunya, luar biasa. Karena aku baru menemukan puisi yang ada gambar-gambarnya, seperti kita membaca komik. Terus dalam menulis puisi, Mas Ading itu apa ya? Berani menulis dengan kata vulgar ya, seperti tadi ada memek, ada jembut ya. Bahkan saya sendiri menulis puisi belum seberani itu Mas. Sungguhnya itu luar biasa. Saya sendiri menulis puisi belum berani sevulgar itu. Kalau aku menulis puisi aku aduh ya vulgar orang ya. Kadang ada ketakutan, tapi jenengan enggak. Itu luar biasa sekali bagi saya loh. Dan baru saya menemukan sosok seperti Anda. Iya ini benar. Apa yang saya katakan itu saya sempat ngobrol dengan Mas Adi waktu di sana ya Mas. Kenapa sih kok dengan biasanya kan anak muda suka menulis puisi yang romantis, cinta dengan bangsa yang seindah mungkin. Kok jenengan kata-katanya yang lebih ke seperti itu. Dan dalam pengamatan saya, puisi-puisi Mas Adi itu lebih ke mencurahkan kegundahan secara spontan ya Mas Adi ya, mungkin ya kayak seperti puisi kepada mantan, dada, akhirnya dada monyet. Ya, aku bertanya ini maksudnya apa ya? Tapi setelah saya simak, oh iya ya, kan dulu kalau ada anak-anak hai dada, akhirnya dada monyet. Oh maksudnya itu, ya. Dan saya tertarik juga. Akhirnya saya simak-simak, ini luar biasa. Baru kali ini saya menemukan sosok yang seperti ini dengan bisa menyemangati pemuda-pemuda lain untuk bisa berkarya seperti Mas Adi. Jadi kalau kita gundah atau ngomong di hati, ngomong di pikiran, curahkan saja ke tulisan di sebuah karya yang tadi ya. Kita selalu berkini dengan Mas Adi.
Matur suwun untuk testingnya dari Bu Riani. Mungkin barangkali ada yang lain lagi. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Spasia yang telah mengadakan acara ini dan memberi waktu kepada kami untuk berbicara. Saya ingin bercerita sedikit. Di awal mula saya yang nulis puisi ketemu nang IG karone Adi zaman gue mas semono. Ya memang zaman semono ya, apa maning wong-wong ya kaulah muda langsung terpengaruh dengan adanya puisi yang seperti itu. Ya dibanding banyaknya puisi-puisi ya romantis lah, ya sad ya sedih dan lain sebagainya, liris. Tapi saya menemukan ada Ading dan juga ada di Tegal. Itu sangat ya, bangga sekali dengan adanya Mas Ading. Kemudian juga saya bisa dikatakan terpengaruh dengan Mas Ading tersebut. Ya, dari mulai ya, pengetahuannya tentang bangsa penyair, tentang bangsa sastrawan dan musik-musik. Ya, saya kenal sebagian besar dari postingan-postingan Mas Adi. Ya, dari mulai Randy Silato, saya mengenal musik-musiknya itu juga dari Mas Adi. Itu sangat luar biasa. Itu menambah ilmu bagi seperti ya saya yang jauh dari apa ya? Dari kumpulan-kumpulan yang jarang di sini. Yaitu yang ingin saya sampaikan. Kemudian mungkin ada sedikit pertanyaan, boleh ya? Bertanya bagi Mas Ading dan juga Mbak Vera ke sebuah puisi atau peran sebuah puisi bagi kehidupan Mas Ading dan Mbak Vera itu seperti apa? Apa hanya sebatas sebagai ya bahan gabut saja, hanya tulis menulis, atau ada ini dan itu ya, seperti itu. Mungkin ada jawaban dari Mas Ading dan Mbak Vera. Kurang lebihnya kami sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan kalau kata Pak Sapardi itu kan puisi adalah bunyi gitu kan. Nah ini ada satu puisi yang di buku Anti Gadis, gambar yang bikin bapak-bapak jadi bayi tua. Saya ingin menanyakan itu gimana cara bacanya. Pertama itu. Terus yang kedua mungkin boleh di-share tips and trick. Saya kan saya melihat ini ya, untuk seumuran saya itu Mas Ading termasuk orang yang luar biasa. Maksudnya mentalitas seperti apa yang Mas Ading punya itu bisa sampai menulis dengan bahasa vulgar. Saya sendiri gini, pengen nulis itu banyak sekali inilah, belum seberani Mas Ading. Dengan tulisan biasa pun saya masih minder dengan nama-nama besar, apalagi di Spasi kan ada Mas Wisnu gitu kan. Nah kok Mas Ading maksudnya bisa sepede itu untuk menulis puisi-puisi, apalagi puisi-puisi vulgar gitu. Itu aja sih. Terima kasih. Terima kasih juga untuk Mas Aji. Selanjutnya mungkin dari Mas siapa, sorry? Saya Apik ya berarti ya. Apik. Oke, dari Mas saya pertanyaan untuk kedua narasumber kita. Apa ya media? Oh iya, peran sebuah puisi untuk kedua penulis kita yang digambarkan oleh Mas saya, apakah hanya sebatas kegabutan atau punya pemaknaan lain terhadap sebuah karya-karyanya? Silakan, mau dari Mbak Vera dulu atau dari Mas Afi dulu? Cek. Peran puisi. Sebenarnya sih peran puisi di kehidupanku itu
hanya ban gabut saja sih, ban gabut. Bener nih. Hanya ban gabut saja, tapi ternyata bisa juga menghasilkan gitu ketika dibukukan. Jadi ban puisi, ban puisi, tidak lebih dari itu. Dari Mbak. Kayaknya tadi aku udah pernah ngomong pas di awal ya. Jadi menulis apapun buat saya itu mengobati. Itu yang pertama. Yang kedua, ada seseorang yang sudah berpulang, berpesan pada saya. Apapun kondisi kamu, apapun keadaanmu saat ini, seperti apapun hatimu, berkaryalah. Maka kan kau akan tetap hidup gitu, tetap dengan harapan. Tapi itu bukan kata-kata punya saya, itu beneran teman saya yang ngomong. Jadi sampai sekarang saya masih tetap berkarya gitu. Ya gitu. Oke, kurang lebih semacam itu Mas Said. Aman? Oke. Untuk itu kita langsung ke pertanyaan selanjutnya dari Mas Aji. Aku lupa yang pertama tidaknya apa, cuman yang kedua adalah pertanyaan tentang tips and trick. Kalau yang pertama itu tentang apa ya Mas? Cara membaca tadi. Oh iya, salah satu puisinya ya. Nah, boleh gambar yang bikin bapak-bapak jadi bayi tua. Oke. Silakan Mas Aji. Sebenarnya ini nggak perlu dibaca juga, tapi ketika kita melihatnya kita tahu gitu loh ini gambar apa gitu. Aku beneran nggak tahu soalnya. Ini gambar payudara. Jadi permainan simbol, permainan huruf seperti itu sih. Paling itu seperti itu. Terus kedua tips jadi PT itu. Iya. Apa ya? Iya PT. Iya. Mungkin PT berani untuk bertanya. Berani untuk bertanya. Berani untuk menulis kok berani. Ya. Karya apapun sih. Kiak-kiak. Jadi sebenarnya kalau aku sih awalnya kan cuma posting-posting di IG kan. Jadi awalnya cuma bodo amat gitu dengan apapun respon orang, dan ternyata responnya itu lebih dari apa yang aku kira gitu. Jadi bodo amat itu sih. Awalnya gitu bodo amat, terus udah terlanjur posting mau apa lagi gitu. Gitu. Oke. Sip. Bodo amat berarti. Ini bodo amat. Saudara mungkin mau menambahkan untuk keberanian kita dalam Nambahin itu. Ibaratnya begini. Ini kita tahu gelas itu terus harus tulisin ini gelas, ada kaca, ini kaca, ini ibaratnya dalam buku seperti itu. Jadi ngapain harus ditulis kembali atau digambar kembali? Kalau memang mau seperti itu, berikan gambar yang mungkin memberikan kedalaman. Bisa saja Mas Adi berkolaborasi dengan Mas Alam, itu bisa memberikan kelebihan dari interpretasi kedalaman itu sendiri. Sedangkan saya membaca itu tidak ada punya potensi yang lebih. Ya itu tadi, ya seperti kaca itu tadi, ini kaca, itu saja. Tidak memberikan ini. Tadi kayak misalnya tadi Mas Kontoni, ini jorok, belum tentu jorok, bahkan ini memberikan sesuatu yang tadi kejorokannya itu malah menjadi kabur karena sudah tertulis jorok itu.
dalam gambar-gambar itu tuh sama gitu loh. Ini terus ada taruh di sini gambar slide puisi, ini sama aja seperti tadi menggambarkan, jadi ada malah pengulangan gambar dan itu sama gitu loh. Itu yang tapi secara Mas Ading memberikan banyak beberapa karya-karya itu menunjukkan bahwa Mas Ading luar biasa berani, dan beberapa mungkin di dalam kita sekarang generasi yang bisa melihat bahwa secara visual itu mencoba mungkin Mas Ading ingin memberikan secara visual itu apa ya, karena generasi sekarang itu untuk membaca itu malas, sehingga memberikanlah visualnya itu ya. Nah apalagi sekarang udah zamannya di IG dan di TikTok itu sendiri, bahwa gambar itu sebenarnya Mas Alam saja bisa membuat puisi mungkin di seni rupa, Mas Riki dan sebagainya dalam bentuk karya rupa tanpa harus berkata-kata gitu loh. Itu sudah menjadi puisi ya itu. Nah Mas Ading, puisi itu kata-kata itu sudah kuat tanpa harus dibikin gambar lagi yang itu sudah tercara semuanya. Itu sih menurut saya. Jadi Mas Ading ini sebagai ya maaf mungkin kalau menurut saya terus berkarya, tapi berkarya yang menurut Mas Ading ini memberikan lebih kepada generasi yang sekarang ini, bukan hanya anak muda ini bukan hanya saja ingin menjadi semacam meniru apa yang di Mas Ading, tetapi bahkan mendalami apa yang ada di balik itu semuanya. Itu kalau dalam tadi Mas Ading kalau ternyata di IG saya ada sebenarnya banyak orang yang mengikuti saya, karena mungkin ya anak-anak sekarang itu lebih suka yang seperti itu mungkin. Bahkan kalau mungkin anak saya ketika melihat IG-nya Mas Ading mungkin suka, karena gambar-gambar itu lucu atau gambar-gambar itu menarik, tapi belum tentu dia akan tahu ya, karena gambar itu lebih menarik. Itu saja. Terima kasih. Sudah? Belum? Perlu sih. Perlu ya Mas ya? Perlu. Sebelum nanti kita review apa yang selama dari awal kita diskusikan, silakan. Pujian guru ya, berkah. Ya berkarya. Saya dulu punya guru yang pertama kali mengajari, menyemangati tepatnya untuk menulis puisi itu salah satu dosen IPDN, pernah tersandung kasus, saya tidak perlu menyebut namanya, tapi beliau adalah seorang, saya rasa disebut penyair udah top ya. Dia bilang gini, kalau kamu pengen bisa nulis puisi, nulis novel atau apapun itu, banyaklah membaca. Jadi saya mengawali itu dari membaca, karena ketika saya buka bukunya orang, saya kan menemukan kosakata baru, oh ternyata ini ya gitu kan. Nah tadi pas awal kan saya bilang puisi, kumpulan puisi Sagan September ini saya masih terpengaruh oleh gaya berpuisinya Supadi Kagem Bandian. Nah setelah masuk ke yang ini saya seperti menemukan ciri khas saya sendiri gitu. Jadi memang itu proses, teruslah membaca, teruslah menemukan referensi, banyak kosakata, terus yang paling penting adalah mengamati. Karena dengan mengamati kita bisa merasakan, dan kalau kita seorang penulis ya kita bisa menuangkan itu dalam tulisan gitu. Terima kasih. Oke. Itu dia tadi tambahan dari Mbak Vera. Selanjutnya untuk kawan-kawan semuanya, masih ada yang perlu kita ditanyakan atau mungkin mau disampaikan lagi? Cukup ya? Aman? Dari yang lain?
Oke. Saya kira pembahasan kita berkaitan dengan dua buku ini cukup panjang dan menarik. Yang pertama mungkin ketika di awal kita ulasan tentang buku Asoimek, di situ Mas Ading menyampaikan bahwa ini adalah gambaranku tentang interpretasi terhadap sebuah genre musik, rock and roll dan lain sebagainya, blues dan lain sebagainya, dan penggambaran sebuah kalimat kosakata elegi tak saya ubah menjadi sebuah blues dan lain sebagainya. Karena bagi Mas Ading sendiri, blues punya keidentikan terhadap elegi itu sendiri dan lain sebagainya. Selanjutnya mungkin bedahan dari Mbak Vera berkaitan dengan buku Asoimek yang menemukan di mana saya kira ini sebuah buku yang punya gambaran lebih terhadap sebuah pendekatan atau obrolan dari Mas Ading dengan ketuhanan dan lain sebagainya, walaupun nanti kita akan review juga ada pendapat dari Mas Alam dan lain sebagainya yang mengatakan bahwa aku justru malah gak menemukan, tapi justru malah katon adik aduh ketuhanan dan lain sebagainya. Itu sendiri sudah mempunyai pemaknaan di mana dalam sebuah kerangka puisi itu sendiri para penulis akan menyerahkan total tentang apa sih isi puisi ini, yaitu terhadap si pembaca itu sendiri. Dan begitu pula dengan yang tadi disampaikan oleh Pak Rudi Hitam dan juga Pak Botot, di mana rasa-rasanya tidak perlu untuk mencantumkan yang tadi disampaikan dalam buku Anti Gadis, tidak perlu dicantumkan kalimat kumpulan puisi-puisi kotor, karena penggambaran kotor itu tersendiri adalah interpretasi dari seorang pembaca. Ketika mungkin orang-orang yang membaca buku itu punya pengalaman tersendiri terhadap pembacaan karya-karya yang jauh lebih vulgar dan lain sebagainya, puisi ini mungkin akan terkesan biasa saja dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain, ternyata kekotoran ini justru malah mungkin sudah eranya untuk dinikmati lagi. Seperti yang tadi dikatakan bahwa puisi-puisi ini mungkin harusnya lahir sebelum Mas Ading itu lahir, yaitu di era 80-an, dari mulai Remisi Lado dan lain sebagainya. Si puisi ini akan menyampaikan bahwa pesannya tuh ini, dan pesan yang akan diambil adalah pesan yang diterjemahkan masing-masing dari seorang pembacanya. Selanjutnya ada penggambaran dari bahasa-bahasa yang digunakan Mas Ading, di mana itu punya kejujuran dan lain sebagainya, punya keberanian dan sebagainya. Dan itu juga diapresiasi oleh kawan-kawan, di mana ternyata ada di Tegal yang semacam ini, dan ini wajah baru seorang pemuda dengan karya puisi yang menarik, yang aku juga ingat pada saat kemarin pada perjumpaan saya sama Mas Ading ketika bedah buku bedah tokoh Remisi Lado, di mana puisi beling ternyata diciptakan hanya untuk sebuah perlawanan oleh beberapa orang, di mana pada saat itu puisi dinilai sebagai sesuatu yang eksklusif, puisi dinilai sebagai sesuatu yang mendayu. Terus kemudian beberapa seniman menciptakanlah puisi beling dan lain sebagainya, dan itu juga justru malah menimbulkan sebuah tantangan dari beberapa kawan-kawan kita yang hadir. Kalau bisa Mas Ading jauh lebih berani lagi untuk menggunakan kosakata dan lain sebagainya. Selanjutnya kita ke buku selanjutnya, di mana berjudul Segumpal Daging Dalam Tubuh. Yang pertama disampaikan Mbak Vera sendiri adalah, ya buku ini curahan hati sesuai dengan judulnya, dan pemaknaan segumpal daging ini adalah hati. Begitu juga dengan respon Mbak Ria sebagai pembedah dari sebuah buku ini, di mana mungkin karena disampaikan atau makna yang ingin disampaikan berkaitan dengan hati, itu juga yang membuat para pembacanya bisa menemukan kedalamannya itu sendiri, dari mulai penceritaannya, terus kemudian penggunaan kosa bahasa dan lain sebagainya. Dan disampaikan juga oleh Mbak Vera tadi bahwa puisi ini mungkin buku puisi yang selanjutnya ini mungkin jauh lebih menggambarkan tentang saya pribadi tanpa apa ya bahasanya, inspirasi mungkin atau apapun itu,
dari penulis-penulis yang selama ini Mbak Vera baca sedikit jauh banyak berbedanya dengan Sajak September dan lain sebagainya. Itu juga sih dan berhasil Mbak Rias tangkap. Itu artinya ada dua sosok di sini, di mana Mbak Rias mungkin yang punya kedalaman lebih lanjut dalam sebuah pembacaannya, atau justru malah Mbak Vera sendiri yang memang berhasil untuk menyampaikan apa yang ingin disampaikan dalam sebuah bukunya. Selanjutnya mungkin dari kawan-kawan juga menyoroti bahwa mungkin kita sebagai beberapa generasi muda juga di sini hadir kemudian menanyakan tentang apa saja yang perlu disampaikan, apa saja yang perlu bahasanya kiat-kiat, mungkin kalau tadi bahasannya Mas Aji tentang bagaimana kita untuk menulis dan lain sebagainya dan kurang lebihnya seperti itu. Dan untuk kawan-kawan yang ada di depan di samping kiri saya, apakah ada yang perlu ditambahkan lagi? Cukup? Mbak Rias, cukup? Boleh, silahkan. Dari buku Vera sendiri, di awalnya di kata pengantar itu udah ditulis tentang dia sering dari semua buku puisi yang dia tulis tentang pergolakan batin atau yang dia alami sendiri. Nah di buku yang ini itu segumpal daging di dalam tubuh ini mencerminkan perasaan orang lain dan energi semesta yang tiba-tiba masuk ke diri saya. Itu karena dia lebih banyak tentang membaca di sini, bukan membaca kita ABCD bla 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 seperti yang kita pegang buku terus baca. Itu baca tentang apa yang dia lihat, baca tentang apa yang dia dengar, dan baca tentang apa yang dia rasain di diri orang lain ataupun lingkungan atau vibes yang mungkin pada saat itu ia rasain. Membaca di sini sangat luas banget, nggak cuma membaca sebuah buku ya, karena lingkungan sekitar kita, bahkan diri kita sendiri pun itu harus kita baca terus setiap hari. Dan benar seperti yang dia bilang, membaca perasaan orang lain itu terus dituangin ke dalam tulisan itu butuh fokus dan energi besar. Maka seperti di psikologi yang bilang ketika jiwa nggak bisa diukur, apalagi membaca tentang diri orang lain. Bisa saja bacaan kita itu salah, bisa saja bacaan kita itu melenceng. Sebenarnya apa yang kita lihat itu ya bukan kita peroleh. What you see is never what you get. Jadi apa yang kamu lihat itu bukan apa yang kamu peroleh. Jadi ketika kamu ada di sini melihat semua orang ataupun entah itu benda atau situasi atau apa, itu bukan yang sebenarnya. Kalau misalnya di media sosial aja itu bisa dengan hal-hal palsu yang dijadiin kayak AI atau apapun yang wajah yang sebenarnya jerawatan bisa jadi halus, itu bukan sebenarnya. Apalagi yang bisa benar-benar dilihat oleh indera kita, itu enggak sebenarnya. Nggak ada yang sebenarnya di dunia ini. Yang tahu yang sebenarnya cuma pencipta kita. Jadi kalau misalnya kita membaca orang dan kemudian dituangin ke dalam tulisan, yaitu benar-benar butuh energi yang sangat-sangat besar. Yang bahkan dia sendiri juga ngorbanin energi dirinya sendiri untuk bisa ikut ngerasain. Kalaupun dia belum pernah ngerasain, minimal ketika terjadi hal demikian, dia akan mempunyai empati untuk bisa menuangkannya ke dalam tulisan. Dan empati ini yang benar-benar harus kita butuhin di zaman sekarang. Karena itu yang udah hampir lenyap, udah kegiles sama TikTok, hal-hal instan yang cepat. Ketika kita udah diam, duduk dan pegang HP, lihat apapun itu yang bergulir dengan cepat, tuh pasti susah banget naruh. Cuman buat melihat ada apa sih di sekitar kita. Bakalan kayak gitu, karena lebih menarik apa yang ada di dalam HP itu. Oh ini lucu banget ya, seret, dan ternyata 1 jam, 2 jam, 3 jam, lenyap. Padahal kita bisa ngapain. Cuman dulu ketika saya nggak ada HP itu baca buku, mainan apapun, lebih bisa melihat situasi sekitar kita. Yang di detik ini semua hal-hal itu rewind lagi, semacam deja vu yang terjadi terus-menerus karena apa yang dulu nggak penting itu ternyata sekarang penting banget. Dan itu
Makanya kita benar-benar, saya berharap suatu saat badai internet itu benar-benar ada, hilang semua tuh, internet balik ke zaman dulu ketika nggak ada apapun HP, ketika orang benar-benar ngobrol bertatap muka tanpa megang HP kayak ini juga nih. Kadang aku mikir yang namanya zombie itu ya orang-orang yang megang HP ketika duduk di antara orang-orang itu. Nah, kayak gitu. Makasih ya. Terima kasih, saya sampaikan untuk seluruh pemateri yang ada di samping saya, dari Mas Adi, matur suwun Mas Adi, Mbak Vera, matur suwun, dan juga Mbak Rias, matur suwun. Dan tidak lupa pula ucapan terima kasih untuk Spasi Creative Space karena sudah menyediakan tempat, waktu, dan juga sajiannya. Juga untuk hadirin sekalian yang sudah mau datang, menyempatkan waktunya dan lain sebagainya untuk bertatap muka seperti yang tadi disampaikan Mbak Rias, untuk bareng-bareng menyimak seperti apa perkembangan kawan-kawan kita di sekitar dan lain sebagainya. Saya kira cukup sekian diskusi kita pada malam hari ini. Saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya dari kami, saya terutama selaku moderator dan juga mungkin dari kultur jaringan, kami menyampaikan silahkan dinikmati, ambil yang seperlunya saja, dan yang tidak perlu ya sudah, nggak apa-apa. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mungkin kawan-kawan, ayo kita foto bersama. Mas Jaka wis kode sing gurih aja soalnya. Beri tepuk tangan dulu untuk kawan-kawan yang ada di tempat. Terima kasih.